Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan IP address dan subnetting. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, Bapak Muhammad Ari Prayogo, SPD MPD. Kemudian di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Alfiani Hanifah Salsabila, Noval Aulia Rahman, Gia Piska, dan saya sendiri Maharani. Kemudian di sini kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian IP address, di mana IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet sehingga merupakan sebuah sistem komunikasi universal karena merupakan metode pengalamatan yang telah diterima di seluruh dunia. Dengan menentukan IP address, berarti kita telah memberikan identitas yang universal bagi setiap interface komputer. Kemudian di sini ada format penulisan IP address. IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. Untuk bentuk IP address dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk kolom pertama dan kolom kedua itu berjumlah 8 bit, yaitu 111111111. Kemudian di kolom ketiga dan keempat itu berjumlah 8 bit juga, 0000000. Kemudian untuk contoh hubungan suatu IP address dalam format biner dan desimal. Untuk desimal 167 itu binernya 10100111. Untuk desimal 205 binernya 11001101. Untuk desimal 206 binernya 11001110. Kemudian desimal dari 100 binernya 01100100. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Piska. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Rani. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pembagian IP address. IP address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yakni bagian network atau net ID dan bagian host atau host ID. Net ID berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Jadi, seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki net ID yang sama. IP address ini juga dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas T, dan E. Yang pertama, kelas A. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. IP kelas ini dapat dilukiskan pada gambar berikut ini, bisa kalian lihat pada PPT tersebut. Ini selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. Kemudian lanjut ke kelas B. Pada IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128 sekian sampai 191 sekian, yakni berjumlah 65.255 network dengan jumlah host setiap network 255 x 225 host atau sekitar 65.000 host. Lanjut ke kelas C. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. 3 bit pertama IP address kelas C ini selalu di-set 111. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit, sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Kemudian lanjut ke kelas D. IP address kelas D ini digunakan untuk keperluan multicasting.
4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 1110 sehingga bit pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Dan yang terakhir ada kelas E. IP address kelas E ini tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset 1111 sehingga bit pertamanya berkisar antara 248 sampai 255. Itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Alfiani Hanifah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Yang pertama ada pengertian subnetting. Subnetting sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelolaan jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Sebelum mengetahui cara untuk menghitung subnetting, perlu diketahui bahwa metode ini berpusat pada 4 hal, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Kemudian konsep perhitungan subnetting. Pada hakikatnya, pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan alamat broadcast. Konsep perhitungan subnetting adalah memindahkan garis pemisah antara bagian network dan bagian host dari suatu alamat IP. Di sini terlihat untuk perhitungannya, beberapa bit di bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network. Alamat satu network menurut struktur baku dipecahkan menjadi beberapa subnetwork. Cara ini menciptakan sejumlah network tambahan dengan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pengalamatan jaringan IP address. Jadi di sini ada contoh sebagai berikut. Sebuah perusahaan yang baru berkembang mempunyai banyak kantor cabang, dan tiap kantor cabang itu mempunyai 255 workstation, artinya seperti 255 komputer gitu. Network address atau IP address yang tersedia adalah 164.10.0.0. Nah, buatlah subnet dengan jumlah subnet yang terbanyak, artinya jumlah subnet yang sudah maksimal. Baik, langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu IP address tadi 164.10.0 itu berada pada IP kelas B. Nah, itu berada pada IP kelas B. Di dalam IP ini, oktet ketiga dan keempat itu kita gunakan sebagai host. Yang .0.0 itu kita gunakan sebagai host. Dan tiap satu kantor cabang itu ada 254 host. Maka kita ambil 1 bit lagi dari oktet ketiga agar cukup. Nah, maka subnet masknya itu seperti berikut: 255.255.254. Jadi ini 8 bit, ini setengah bit. Jadi dia ada 7, 254. Nah, dari 0 sampai 255 itu 256, kita kurangkan dengan 254 tadi, jadi 2. Nah, kita hitung jumlah subnetnya. Jumlah subnetnya 2/7 dikurang 2, itu sama dengan 128. Kita kurangkan 2 sama dengan 26 subnet. 7-nya dari mana? 7-nya tadi dari perhitungan yang 254 ini. Kemudian kita hitung jumlah host. Jumlah hostnya 2/9 dikurang 2 sama dengan 512. Dikurang 2 berarti 510 host. Itu adalah jumlah hostnya. Kita lanjut. Nah, jadi hasil tabel subnettingnya tadi untuk IP address kelas B didapatkan sebagai berikut. Untuk awalnya kita tulis
IP address-nya 164.10.0.0 sampai dengan 164.10.1.0, dan IP ini kita buang. Kenapa? Karena ini menjadi IP di ISP-nya yang bukan digunakan ke workstation. Lalu lanjutlah IP yang berikut 164.10.2.1 sampai 164.10.3.254. Berikutnya 160.10.4.1 sampai 164.10.5.254. Lalu berikutnya lagi 160.10.6.1 sampai 164.10.7.254. Berlanjut lagi yang terakhir, yaitu sampai maksimalnya 160.10.8.1 sampai dengan 164.10.9.254. Jadi begitulah studi kasus pengalamatan jaringan dari sebuah perusahaan yang mempunyai workstation yang banyak. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Perlu kita ketahui tentang IP address dan subnetting itu adalah sebuah penjelasan mendalam tentang fondasi kita yang mendukung internet dan jaringan komputer. Alamat IP atau IP address sebagai identifikasi unik bagi setiap perangkat dalam jaringan. Itu menjadi tulang punggung dan komunikasi dan identifikasi dari komunikasi dan identifikasi dalam lingkungan digital. Subnetting di sisi lain merupakan teknik yang memungkinkan pembagian jaringan IP menjadi sub jaringan yang lebih kecil, memungkinkan pengaturan dan pengelompokan perangkat itu secara lebih efisien. Nah, manfaat dari pemahaman yang baik tentang IP address dan subnetting ini sangatlah besar. Subnetting memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi lalu lintas jaringan atau traffic yang padat, meningkatkan keamanan, dan juga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Melalui CIDR atau tabel CIDR, pengelolaan jaringan dapat dilakukan dengan lebih efisien, memastikan bahwa setiap alamat IP atau IP address dialokasikan dan digunakan dengan optimal. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 atas presentasi kali ini dalam mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.